Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Ketemu lagi dengan saya Mimin yang ganteng, lucu dan imut, tapi nggak kayak marmut. Hahaha. Ketawa jahat dulu guys. Oke, kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang akan disukai ciwi-ciwi. Film apa kira-kira? Yap, betul sekali. Ini filmnya para opa-opa ganteng. Dan jalan cerita dari film ini bagus banget. Film ini menceritakan kehidupan saudara tiri kakak beradik, yang dimana sang kakak adalah seorang pemalas dan penipu, sedangkan sang adik dalam kondisi buta karena sebuah kejadian. Saat tinggal bersama, mereka awalnya berantem mulu, tapi lama-lama mereka jadi saling membutuhkan. Nah, film ini disutradarai oleh Kwon So Kyung dan diperankan oleh Jo Jung Suk sebagai Do Sik, Do Kyung So atau lebih dikenal dengan Do EXO sebagai Do Young, dan Park Shin Hye sebagai Lee So Hyun. Oke, sekarang mari kita masuk ke alur cerita My Annoying Brother. Di awal cerita kita melihat sebuah pertandingan judo dan juga seorang pemuda yang sedang berada di dalam penjara. Di pertandingan judo itu terlihat kalau para peserta sedang berusaha untuk saling menjatuhkan lawannya. Tapi lalu terlihat peserta berbaju putih dibanting dengan sangat keras hingga membuat bagian belakang kepalanya menghantam lantai arena dengan sangat keras. Ya, dan dia adalah Do Young. Seketika penglihatan Do Young memburam dan saat dibawa ke rumah sakit dia divonis menderita kerusakan saraf optik oleh dokter. Saat itu, Do Sik, sang kakak yang masih berada di penjara karena kasus penipuan, rupanya lagi berusaha berakting drama. Dia mencoba mengelabui petugas saat mengajukan permintaan bebas bersyarat. Alasannya untuk membantu adiknya yang tiba-tiba buta. Dan aktingnya itu berhasil menipu petugas. Do Sik pun berhasil bebas bersyarat dan diberikan waktu 1 tahun untuk pulang ke rumah dan membantu adiknya Do Young. Nah, saat serumah inilah kakak beradik ini berantem mulu. Keberadaan sang kakak di rumah bukannya untuk membantu adiknya, malah dia hidup semaunya. Dia enak-enakan makan ramen, sementara si adik makan ramen mentah. Sampai akhirnya So Hyun datang dan membantu beresin rumah. Tak lupa masakin lauk buat si adik Do Young. Tapi pas So Hyun cek Do Young di kamarnya, Do Young si adik sudah dalam keadaan pingsan di kamar. Saat dibawa ke rumah sakit, barulah ketahuan kalau Do Young menderita kekurangan gizi. Benar-benar gak guna ini yang jadi kakak. Nah, di situ So Hyun memarahi Do Sik dan mereka adu mulut. Tapi rupanya Do Sik masih punya perasaan. Setelah kejadian di rumah sakit, Do Sik sekarang lebih peduli sama Do Young. Walaupun Do Young cuman dibuatin makanan kaleng, tapi paling enggak sekarang si Do Sik ada usahanya untuk ngerawat adiknya. Tapi di balik baiknya Do Sik, ternyata dia emang ada maunya. Dengan liciknya, Do Sik bohongin Do Young supaya bisa make cap tanda tangannya dengan dalih izin pemindahan makam kedua orang tua mereka, padahal capnya itu dipakai buat ngedapetin uang pinjaman dari bank. Dan bisa ditebak, duitnya dipakai si Do Sik buat foya-foya, beli mobil mewah dan clubbing. Parah banget jadi orangnya. Tapi kemudian perlahan-lahan Do Sik mulai beneran peduli sama Do Young. Ada percakapan di antara mereka tentang masa kecil yang bikin Do Sik hanyut dalam kesedihan menatap nasib adiknya yang sekarang buta. Nah, keesokan harinya Do Sik mengajak Do Young ke sauna, tempat mereka biasa pergi bersama kedua orang tua mereka dulu. Di sana, selain digosokin punggungnya, mereka berdua juga saling cerita sambil tetap sesekali berantem kecil.
kocak dah. Dari sauna itu sepertinya keakraban mereka mulai terjalin. Do-sik mulai berusaha menumbuhkan rasa percaya diri Do-yung agar dia bisa mendekati seorang wanita. Do-sik memotong rambut Do-yung dan mengajaknya pergi belanja baju. Nah, waktu belanja baju ini ada adegan yang bikin ngakak guys. Jadi ceritanya kayak gini. Do-yung jatuh kesenggol bapak-bapak yang lewat. Lalu sang kakak Do-sik marah karena itu si bapak-bapak gak mau minta maaf ke Do-yung. Dia malah marah, arogan parah emang. Sampai akhirnya itu bapak-bapak nonjok Do-sik sang kakak. Dan mereka berakhir di IGD dengan kondisi Do-sik yang sebenarnya gak kenapa-napa sih. Tapi tuh bapak-bapak nyaris mau diseret ke polisi gara-gara kelakuan Do-sik. Dan Do-yung yang tiba-tiba nangis bikin drama ya kalau sedang kesakitan mereka. Dan habis itu mereka pergi clubbing berdua. Cerita saat di tempat clubbing ini juga gak kalah kocak. Dengan pedenya Do-yung mempraktekkan teknik merayu yang diajarin abangnya ke cewek yang nyamperin dia di sana. Padahal dia nggak tahu kalau muka tuh cewek zong parah. Dari situ Do-sik dan Do-yung udah benar-benar akrab dan peduli satu sama lain. Do-sik bahkan belain Do-yung waktu So-hyun datang maksa Do-yung untuk kembali berlatih judo dan bertanding di para olimpiade. Do-yung mungkin udah nggak sedepresi dulu, tapi dia tetap nggak mau dikasihanin. Dan dia merasa cacat matanya ini udah bikin dia nggak mungkin balik lagi ke judo. Kemudian Do-sik dan So-hyun berantem lagi guys. Mereka adu mulut, berantem. Nah, di sana ada satu orang lagi pendukung yang menambah suasana komedi di film ini. Dia adalah Kim Ka-hyun yang berperan sebagai Dae-chang, si pastor abal-abal yang bekerja freelance sebagai tukang antar makanan. Nah, ada cerita di mana awalnya Do-sik dan Dae-chang ini nyaris berantem karena rebutan rokok dan juga minuman Coca-Cola di supermarket. Tapi pertemuan ketiga mereka akhirnya Do-sik mengundang si Dae-chang ini ke rumahnya. Dan mereka berempat sambil makan bersama dan ketawa ketiwi menghabiskan makan malam. Di situ So-hyun terharu ngelihat Do-yung yang bisa ketawa lagi. Dia pun berjanji sama Do-sik gak akan maksa Do-yung balik lagi ke judo. Karena So-hyun merasa kalau abangnya itu udah bisa bikin Do-yung ketawa lagi. Setelah selesai acara makan malam, lalu So-hyun pamit pulang. Dianterin gak tuh ke pintu pagar. Nah, di sana nggak ada adegan kissnya guys. Pasti nunggu adegan kiss kan. Setelah itu ternyata Do-sik dapat panggilan dari rumah sakit terkait hasil CT scan yang dia lakukan waktu ke IGD bareng bapak-bapak yang mukulin dia itu. Hari itu emang Do-sik mengeluh sakit di bagian perutnya. Dan tanpa disangka, tanpa diduga, ternyata hasil CT scan menunjukkan kalau Do-sik mengidap kanker pankreas stadium akhir. Sedih nggak tuh? Nah, di sini alur cerita sudah berubah jadi super sedih. Do-sik ceritanya depresi, marah, dan sempat mau bunuh diri dengan cara nabrakin mobilnya. Tapi untungnya dia masih mikirin si adik Do-yung. Setelah tahu kalau dia mengidap kanker dan sudah stadium akhir, dan dia juga tahu kalau umurnya tinggal 3 bulan, yang Do-sik lakukan adalah membujuk adiknya untuk kembali berlatih judo. Do-sik pun memohon ke So-hyun untuk bisa membantu Do-yung berlatih judo lagi. Semula So-hyun tidak mau dan tidak mau menyanggupi karena dirinya sebenarnya pelatih judo untuk olimpiade reguler. So-hyun bilang
nanti Do-young akan dilatih sama pelatih para olimpiade. Tapi setelah tahu kalau Do-sik mengidap kanker dan umurnya tinggal sebentar lagi, So-hyun pun berubah pikiran dan dia memaksa atasannya agar dia bisa dipindahkan ke divisi pelatihan para olimpiade. Baik banget sih jadi cewek. Hari demi hari kondisi Do-sik semakin memburuk. Namun di sisi lain kemampuan dan kepercayaan diri Do-young semakin meningkat. Bahkan Do-young memenangkan pertandingan dan dia diutus mewakili Korea untuk pertandingan para olimpiade di Rio, Brasil. Nah, lalu berangkatlah dia ke Rio. Sementara di Korea, Do-sik mempersiapkan hal untuk Do-young agar dia bisa hidup sendiri ketika dia nggak ada nanti. Mobil mewahnya dia jual. Sepanjang dinding rumahnya dipasangin pegangan untuk menuntun Do-young. Sudut-sudut meja dibuat menjadi tumpul, sampai lemari makanan pun dia isiin sampai penuh. Dan akhirnya Do-sik harus dirawat di rumah sakit. Beruntung ada si Dae-chang yang mau membantu dan nemenin Do-sik selama di rumah sakit. Do-sik bilang ke Dae-chang kalau dia akan membayar sejumlah gaji untuk Dae-chang. Lalu Dae-chang menyatakan kalau dia bersedia untuk merawat Do-sik dan dia juga siap untuk mengantarkan jenazahnya saat pemakaman nanti. Sedih banget sih jadinya. Dan di Rio, Do-young sudah sampai ke pertandingan final. Detik-detik menjelang pertandingan rupanya Do-young kehilangan rasa percaya dirinya karena dia teringat akan pertandingan yang menyebabkan matanya menjadi buta. Do-young bergetar dan ketakutan. Saat itu So-hyun nyaris tidak berhasil mencoba menenangkan Do-young. Akhirnya terpaksa So-hyun menceritakan kondisi Do-sik ke Do-young. So-hyun minta Do-young untuk memikirkan kembali keinginan abangnya yang sangat berharap kalau Do-young bisa memenangkan pertandingan ini. Do-young kaget, nangis, dan dia langsung pengen pulang. Dia mikirin kakaknya sedih guys. Lalu Do-sik minta waktu untuk bisa menelpon adiknya yang sedang pertandingan. Dan pas mereka teleponan, Do-sik gak bisa berkata apa-apa saat ditanya sama Do-young apakah sakit banget rasanya. Dia hanya bisa diam dan kemudian nangis. Di scene ini ceritanya asli parah, sedih banget guys. Kalian wajib nonton deh. Nah, cerita diakhiri dengan Do-young memenangkan pertandingan di Rio, Brasil, dan kembali ke Korea dengan kondisi Do-sik sang kakak udah tiada, udah dikuburin. Do-young bahkan gak sempat mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Sekarang dia benar-benar hidup sebatang kara dengan kondisi buta. Tapi masih ada Dae-chang yang siap membantu dan nemenin Do-young. Lagi pula rumah yang dia tinggalin pun sudah disiapin sama Do-sik supaya nyaman ditinggalin Do-young sendirian. Alur cerita film pun berakhir. Dan kalau kalian suka dengan film ini, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.